Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa kembali untuk membahas pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola. Topik kita kali ini adalah perencanaan swakelola. Setelah menonton video ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan perencanaan swakelola secara benar. Bagaimana perencanaan swakelola yang benar? Simak penjelasan berikut ini. Pertama, apa itu swakelola? Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah, kementerian, lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Untuk apa cara ini digunakan? Pengadaan barang atau jasa secara swakelola dilakukan untuk 1. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. 2. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. 3. Mengoptimalkan sumber daya. 4. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia. 5. Untuk efektivitas dan atau efisiensi. 6. Meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat. 7. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia. Apa saja jenis barang atau jasa yang bisa diadakan secara swakelola? 1. Barang atau jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. 2. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. 3. Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes. 4. Jasa pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh agen pengadaan dari unsur UKPBJ, kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. 5. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni atau budaya. 6. Jasa sensus, survei, pemrosesan atau pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium, dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola atau standar mutu tertentu. 7. Barang atau jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. 8. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh ormas, kelompok masyarakat atau masyarakat. 9. Barang atau jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik. 10. Barang atau jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang bersangkutan. Kapan perencanaan pengadaan melalui swakelola dilakukan? Pengadaan yang menggunakan APBN, perencanaan dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan nota keuangan. Sedangkan yang menggunakan APBD dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD. Sedangkan untuk barang atau jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA kementerian atau lembaga atau RKA perangkat daerah. Apabila terjadi perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran, perencanaan dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Apa saja yang dilakukan saat perencanaan swakelola? Ada 3 hal yang dilakukan saat perencanaan swakelola. 1. Penetapan tipe swakelola. 2. Penyusunan spesifikasi teknis atau KK. 3. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Hasil perencanaan swakelola ini kemudian dihimpun dalam dokumen rencana umum pengadaan bersama dengan hasil perencanaan pengadaan melalui penyedia. Bagaimanakah swakelola dilakukan? Maka ada 4 tipe yang bisa dipilih. Pertama, tipe 1,
di mana swakelola direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Kedua, tipe 2, di mana swakelola direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Ketiga, tipe 3, di mana swakelola direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Keempat, tipe 4, di mana swakelola direncanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Demikian pembahasan kita tentang perencanaan swakelola. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.